perusahaan, Bos. Dok, kamu lihat Intan di dalam. Barangkali dia mau sesuatu. Mas, tolong bukain dong, ini saya nggak bisa bergerak, sakit banget di tangannya. Jangan macam-macam kamu ya. Apa lihat-lihat? Mau saya borgol lagi? Intan, 2 hari lagi semuanya akan usai. Secara legal, kamu dan Johan akan menjadi suami istri. Saat ini, seorang pemalsu dokumen yang paling mahir se-Indonesia sedang memproses segala sesuatu untuk menunjuk Johan sebagai suami kamu yang sah. Jadi kenapa kamu tidak mau menyerah saja? Suami kamu mau melacak sampai ke tempat persembunyian ini. Dasar wanita naif. Naif. Bima, suamiku sayang, begitu banyak terpaan dan cobaan batin yang kualami semenjak terakhir bersamamu. Orang-orang yang kuanggap teman telah berubah menjadi lawan. Dan orang-orang yang baru bertemu denganku telah menyelamatkan kehormatanku. Dan Edwin yang sempat menjadi orang yang paling kita takuti, ternyata bukan seperti yang selama ini kita sangka. Bima, dari perjalananku ini, aku semakin sadar bahwa kita hidup di dunia yang tidak menentu, di mana di suatu saat kita bertemu dengan orang yang beriktikat baik, tapi di saat berikutnya kita bertemu dengan orang jahat, di mana kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai dan bertemu dengan orang-orang yang kita benci. Bima, batas antara kebencian dan kasih sayang ternyata begitu tipis dan semu sifatnya. Hanya ada satu yang saya anggap pasti dan murni. Cintaku padamu, Bim. Kamu tentu ingat dengan ikrar perkawinan kita. Kamu akan jadi masa kini dan masa depanku, dan sebaliknya. Ikrar itu yang telah membuatku kuat, Bim. Ikrar itu yang menjadi perisai bagiku menghadapi segala cobaan ini. Karena saya tahu, suatu saat, suatu waktu, kita akan bersatu lagi. Den lumakulan kaum roh teguhno ing nolo kaki. Kata sebelum nonton tamu lho, Pak De. Tamu? Ayo, jajal ditemani jaba kono, ya. Nggih. Heeh. Lakonono gauta puasa minggu. Selamat siang. Saya dari Jakarta. Lebih tepatnya saya dari tempatnya Pak Iskandar Harrison. Saya mau bertemu Pak Wardi. Ada, Bu? Ada. Boleh, silakan. Pak De, Ya. ini ada tamu dari Jakarta. Oh, silakan Selamat duduk. siang. Ya, selamat Monggo. siang. Silakan duduk. Saya dengar tadi Anda bawa pesan dari Iskandar. Pesan apa saja, Nak, yang dibawa? Nama saya Edwin, Pak.
Saya anaknya Iskandar Harrison. Nini, Iya, Pak De. tolong tinggalkan aku sebentar ya, Dok. Saya mau ngomong sama anak ini. Iya, Pak De. Saya tinggal dulu ya. Edwin, Iya. kamu sudah besar, Nak. Aku ketemu kamu waktu itu sewaktu aku mengantar almarhumah ibumu di pemakaman. Kamu masih kecil, Nak. Terima kasih, Pak. Kamu datang bersama ayahmu. Di mana Iskandar sekarang? Tidak, Pak Wardi. Saya datang atas kemauan saya sendiri. Loh, tapi kan kamu sudah pamit sama bapakmu. Iskandar cerita siapa aku? Pak Wardi, alasan saya datang kemari tanpa bicara dengan papa saya, dan alasan saya datang kemari tanpa sepengetahuan beliau, karena karena papa sudah meninggal, Pak Wardi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iskandar, kenapa kamu mendahului aku? Kenapa Tuhan tidak mengambilku lebih dahulu? Sementara aku jauh lebih berdosa. Tenang, Pak De, tenang, Pak De, tenang. Alasan utama saya datang kemari karena amplop ini dan isi surat di dalamnya. Papa menerima surat ini sekitar 6 bulan yang lalu. Pada waktu itu saya masih di luar negeri. Beberapa bulan kemudian saya pulang dan Papa langsung memperkenalkan saya dengan gadis yang ada di surat ini. Papa memperkenalkan saya dengan Kintan. Ia menyuruh kami bekerja sama dan saling mengenal. Tapi selang beberapa hari Papa dibunuh. Siapa yang melakukan, Nak? Siapa? Saya tidak tahu, Pak De. Sampai sekarang saya masih mencari siapa pelaku sebenarnya. Pak De, sekarang Papa sudah tidak ada. Tolonglah saya. Pak De lah kini satu-satunya orang yang dapat menjelaskan siapa saya sebenarnya. Dan kenapa saya begitu lama dipisahkan dengan Kintan, kakak kandung saya. Kalau kamu mau tahu siapa kamu sebenarnya, kamu harus mendampingiku untuk membongkar sejarah lama, sejarah hubunganku dengan kedua orang tuamu. Mampukah kau mendampingku, Nak? Iya, saya sanggup, Pak De. Saya sanggup. Baiklah, kita mulai dari awal. Ayo ikutin aku ke kamar. Di sana semua kenangan lama tersimpan, Nak. Ayo. Jadi, Pak De dan almarhum papa saya pernah punya usaha bersama. Iya, Nak. Waktu itu kedua orang tuamu belum genap 1 tahun menikah. Ayahmu sengaja membawa ibumu keluar dari Jakarta karena dia ingin membuktikan pada mertuanya
Maksud Pak D, nenek dan kakek saya? Iya, nak. Ayahmu ingin buktikan bahwa dia sanggup menghidupi istrinya tanpa bergantung kepada nama besar kakek dan nenekmu. Selama hampir setengah tahun, kami berdua membangun usaha kecil-kecilan di kota ini. Sampai suatu hari, ayahmu dipanggil oleh teman bisnisnya yang lain di Medan. Karena kesannya begitu penting, maka ayahmu menitipkan ibumu di rumahku ini. Aku telah menganggap kedua orang tuamu sebagai saudara kandungku sendiri. Maka dengan kedua tangan terbuka, aku menerima ibumu untuk tinggal bersamaku di rumah ini. Di saat ayahmu pergi itulah terjadi peristiwa yang memicu terjadinya konflik dan kesalahpahaman. Terus Pak D? Ayahmu mengatakan akan pergi ke Medan selama 2 minggu. Tapi setelah 2 minggu berlalu, ayahmu belum juga pulang. Ibumu sudah gelisah dan resah. Tapi aku mengatakan pada ibumu bahwa ayahmu pasti pulang. Sudah 3 minggu kami menunggu berlalu tanpa ayahmu datang. Di suatu saat, di suatu pagi di minggu keempat, ibumu memanggilku dan mengatakan bahwa dia telah mengandung anaknya yang pertama. Kintan? Sebagai seorang sahabat, aku sangat bahagia mendengar berita itu. Tapi sungguh, nak, sungguh, aku tidak menyangka bahwa malam itu ayahmu datang dan langsung menuduh bahwa ketika dia pergi, aku menodai ibumu. Begitu kalapnya ayahmu, sampai-sampai nyaris membunuh aku, ibumu, dan bayi yang dalam kandungannya. Untung ayahmu bisa menguasai emosinya. Dan pada malam itu dia pergi kembali ke Jakarta. Dan selama 1 tahun saya tidak pernah bertemu lagi. Lalu bagaimana dengan Kintan, Pak D? Kintan lahir sebagai bayi yang sehat. Pada awalnya aku menawarkan untuk mengasuhnya di sini. Tapi begitu besar cintanya ibumu kepada ayahmu hingga dia menyusul ke Jakarta. Dan syukur ayahmu bisa menerima ibumu kembali. Tapi ayahmu tidak bisa menerima Kintan. Karena di matanya Kintan adalah bukan anak kandungnya sendiri. Pak D, pada waktu Pak D mengirim foto-foto Kintan ke almarhum Papa, Pak D juga menyertakan, laporan kemandulan Pak D kan? Maksud Pak D agar membuktikan bahwa Pak D bukan papa kandung Kintan, ya kan? Iya, iya. Kenapa harus begitu lama, Pak D? Kenapa Pak D tidak memberitahu Papa pada waktu saya lahir atau setelah ibu meninggal? Kenapa harus menunggu 20 tahun lebih, Pak D? Kenapa? Itulah begitu besar dosaku pada keluargamu, nak. Aku mengurungkan niatku untuk memberitahu ayahmu karena aku sudah terlanjur sayang pada Kintan. Aku begitu sayang pada dia sehingga aku tidak rela melepaskannya. Baru pada akhir tahun lalu aku rela melepaskan Kintan dan menyuruhnya ke Jakarta, dan dia diterima bekerja di kantor ayahnya. Tapi itu sudah terlambat. Sudah terlambat, nak.
betapa besar dosaku. Tidak. Tidak, Pak De, tidak. Pak De ingat. Pak De telah menyelamatkan nyawa Mama dan Kintan. Pak De juga telah berjasa mengasuh dan membesarkan Kintan sampai dia mendapatkan pribadi yang sangat kokoh. Kalau saja almarhum Papa dapat melihat semua ini, tentu ia akan amat sangat berterima kasih kepada Pak De. Jadi biarlah kita mulai awalan yang baru dan melupakan sejarah lama yang kelam, Pak De. Sudahlah, Pak De. Sil, ada waktu sebentar nggak? Iya. Sebentar ya, Di. Gue mau ngomong sama Sila. Oke. Thanks. Yuk, silakan. Sila, ketika dulu kasus pembunuhan Om Iskandar sedang rame-ramenya, kamu sempat ikut meliput nggak? Waktu itu memang aku termasuk dalam tim penyelidik. Kita memang bagi-bagi tugas, dan aku kebetulan bertugas khusus untuk profil. Profil tentang kamu, si tersangka utama. Kamu ingin tahu apa yang terjadi malam itu? 1 hari sebelum Om Iskandar dibunuh, saya memberikan sebuah surat kepadanya, berisikan penjelasan kenapa saya ingin keluar dari rumah dan ingin menikah dengan Kintan. Saya rasa setelah dia membacanya, dia meminta saya untuk datang ke sana. Saya memenuhi tuntutannya. Setibanya saya di sana, saya mendengar suara keributan di atas, seperti orang berkelahi. Pada saat itulah saya melihat Om Iskandar dibunuh. Masya Allah. Penjahatnya langsung melihat saya dan mungkin dia kaget. Dia langsung lari. Saya sempat melihat dia mengambil sebuah amplop yang saya sangka adalah amplop yang saya berikan kepada Om Iskandar. Saya berusaha mengejar orang itu, tapi dia langsung lari. Saya melihat Om Iskandar di lantai dengan pisau yang masih tertusuk di dalam perutnya. Saya berusaha untuk memberikan pertolongan, sehingga tangan saya penuh dengan darahnya. Pada saat itulah Edwin datang. Dia melihat Om Iskandar tergeletak di lantai dengan pisau. Dan dia melihat tangan saya yang penuh dengan darah. Saya berusaha untuk menjelaskan, tapi... Dan karena Edwin tidak mau mendengar penjelasanmu, lalu kamu langsung pergi? Iya. Dan sejak itulah saya dicap sebagai seorang pembunuh. Tapi Sil, ada satu kejanggalan yang terjadi pada malam itu. Dan kejanggalan itu membuat saya pikir sampai sekarang. Kalau memang yang terjadi malam itu hanya sebuah perampokan biasa, kenapa Om Iskandar sampai harus dibunuh dengan kejam seperti itu? Om Iskandar udah orang yang tua. Kenapa tidak dibuat pingsan atau gimana? Bisa jadi mungkin dia panik, Bim. Jadi begitu mendengar langkah kamu naik ke atas, dia jadi mata gelap dan langsung menyingkirkan Pak Iskandar. Kita anggap dia panik. Kalau begitu dia mestinya langsung lari. Tapi kenapa sambil lari dia masih sempat mengambil amplop? Seakan-akan amplop itu begitu penting baginya. Bisa jadi dia salah ambil amplop, Bim. Mungkin yang tadinya mau dia ambil itu amplop yang satunya, tapi yang keambil justru amplop yang kamu punya. Dan uniknya, sebelum Edwin datang, Om Is meminta saya untuk mengambil sebuah amplop yang saya sangka berisikan surat saya. Tapi ternyata bukan. Kamu lihat ini isinya.
Ini sih bukan sembarang kertas. Ini kan daftar orang-orang yang menerima suap. Berarti siapapun orang yang membunuh Pak Iskandar, malam itu dia datang untuk mengambil daftar surat ini. Itu yang membuat saya curiga. Dan sekarang menjadi pertanyaan adalah, siapa orang tersebut? Bim, apa yang kamu berikan padaku barusan bisa jadi merupakan sumber dari kemelut kenapa kamu harus kabur dan melarikan diri. Jadi, aku minta izin sama kamu untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Percayakanlah padaku dan biarkan aku untuk membersihkan nama baikmu. Kamu bisa bantu saya? Percayalah, Bim. Aku kan sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi buronan selama beberapa hari terakhir ini. Sementara kamu sudah merasakannya selama berbulan-bulan. Sil, saya harus minta maaf kepadamu. Ternyata apa yang saya ucapkan di Cirebon itu salah. Kamu bukan wartawan tanpa perasaan. Maafkan saya. Ya, untung kamu mengingatkan aku, Bim. Jadi sekarang ya itu impas deh. Baiklah, saya jalan dulu ya. Dan tolong Sil, pembicaraan kita ini rahasiakan dulu dari yang lain. Oke? Oke. Thanks. Aku ikut yang lain dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan di sini? Enggak, nggak apa-apa. Aku juga mau ke perpustakaan kota, mau menyelidiki sesuatu. Kamu juga hati-hati dong, ya. Jangan sampai nanti kamu pingsan lagi kalau berantem, ya. Pacaran belum? Udah siap belum? Ya, yuk. Selesai sudah agenda kita selama 5 minggu pertama. Dok, kalau surat-surat nikah Johan dan Kintan sudah selesai, kita langsung ke Jakarta. Kita langsung hadapi Roy dan minta dia supaya mengadakan rapat para pemegang saham. Dan di saat itu, kita kenalkan Kintan sebagai anak Iskandar yang telah lama hilang. Setelah itu, saya muncul sebagai suaminya yang sah. Gitu kan? Exactly. Kalian semua tersenyum seolah-olah uang dan tipu daya akan mengatasi semua ini. Dan kalian pikir kalau rencana kalian tuh akan berhasil. Kalian semua bodoh. Karena ada satu hal yang kalian lupa. Tidak salah dengar nih. Apa satu hal yang kami lupakan? Hah? Bima, apa kalian lupa bahwa saya ini adalah istri syahnya Bima? Dan kamu pikir dia akan diam saja melihat rencana busuk kalian? Kalau surat notaris itu sampai hilang, itu salahmu sendiri. Dulu kan sudah aku bilang, surat notaris paling susah dipalsukan. Mana sih? Buatnya aja nggak bisa cepat. Jangkrik, mana aku tahu kalau bikin surat itu lama. Yang aku tahu, aku telah bayar kamu 3 kali lipat agar kamu bisa nyimpan 1 kopinya. Sehingga dalam kondisi darurat seperti ini, surat itu bisa aku gunakan. Mengerti? Ini dia. Untung masih ada. Coba lihat. Bos, Rudi sudah kembali. Dia juga bawa Agung dan teman-temannya kemari.
Masuk ke lubang. Sembunyi kalian. Maaf, Jack. Aku baru bisa balik sekarang. Sudah berapa kali aku bilang, aku paling tidak suka anak buahku melaporkan kegagalan menjalankan tugas. Kamu aku beri tugas yang paling gampang saja, susah menyelesaikan. Nah, sekarang mengikutkan orang dari luar. Jeffrey, Hudi sudah 2 kali datang ke tempat kamu. Dan hampir saja menghancurkan kafe kami. Ini semua di luar kesepakatan kita, Pak Jeffrey. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Gung. Semua perjanjian kita sudah tertulis dalam surat ini. Kalau kamu tidak menuruti, berarti kamu melanggar kesepakatan. Nah, untuk itu aku sudah bisa mengajukan kamu ke pengadilan. Mengerti? Maaf Pak Jeffrey, saya sebagai teman Agung hanya ingin membantu membicarakan mengenai keabsahan perjanjian itu. Diam kau! Aku tidak kenal siapa kalian. Kalian telah berani-beraninya mencampuri urusanku. Nah, untuk itu kalian perlu diberi pelajaran. Serang! Bim! Bima! Yang kamu bilang kemarin itu benar, Bim. Kenapa? Surat notaris ini ternyata palsu. Wanita ini yang memasukkan semuanya. Coba lihat yang sekarang sedang ia garap, Bim. KTP, paspor, surat perjanjian. Gila. Dan buku nikah, Bim. Tunggu. Kintan. Ini Kintan. Sini! Katakan, di mana kamu berjanji untuk memberikan surat ini? Hah? Di mana? Cepat katakan! Di Bungalow Topaz Tretes, tempatnya Johan. Gung, di mana letaknya? Kira-kira 80 km sebelah selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Bim. Mau konter ke sana, Bim. Bim, kemana lu? Kenapa nih? Cari Kintan. Cari Kintan? Kamu nggak ngajak-ngajak? Cari siapa, Mas? Mana Kintan? Kintan? Siapa Anda? Saya Bima. Oh, ini yang namanya Bima. Bima! Bim, kunci borgolnya ada di saku celana dia, Bim. Kintan, kamu baik-baik aja? Apa? Cepetan, Bim. Kintan, kenapa merah begini? Mereka apa tangan kamu? Mereka merekayasa pernikahan saya dengan Johan supaya mereka bisa menguasai Perkuri. Menguasai Perkuri? Mereka menemukan data-data bahwa saya ini sebenarnya adalah anaknya Pak Iskandar. Maksudmu? Edwin tuh adik saya. Apa? Bim. Hati-hati, Bim.
harap kamu bisa lepas dari tanganku, Kintan. Halo, Jim. Saya sekarang berada di Solo. Ada beberapa hal penting yang harus saya selesaikan di sini. Mungkin lusa saya kembali ke Jakarta. Bagaimana keadaan di kantor? Ramai sekali, Win. Tadi siang polisi datang mencari Roy. Paman kamu, dia dituduh terlibat pembunuhan petugas polisi. Apa kamu bilang? Pembunuhan? Benar, Win. Sudah 1 minggu ini ia dicari-cari. Lalu tadi pagi saat diciduk di tempat persembunyiannya, ia menembak 2 orang polisi. 1 meninggal, 1 lagi keadaannya kritis. Kenapa Om Roy yang dicari-cari? Apa salahnya? Win, Pak Roy dituduh sebagai dalang skandal pelepasan tanah. Ia dicurigai telah menyuap penjabat-penjabat lokal untuk melicinkan pembangunan resort Carita. Resort yang kemarin datanya kamu minta itu. Oh, jadi dugaan saya selama ini benar rupanya. Proyek itu proyek kotor kan? Pak Ade dan keponakan sama aja. Dua-duanya nggak bisa diem. Johan, rupanya kamu. Kamu telah bawa Kintan yang telah aku percayakan padamu. Karena aku kira kamu lelaki yang santun. Tapi kamu malah melarikan Kintan. Jangan khawatir soal Kintan, Pak Ade. Dia baik-baik saja. Dia sekarang ada di tempat saya di Surabaya. Di Surabaya? Telah bawa dia ke Surabaya? Jadi kamu yang membawa kakak saya ke Surabaya? Iya kan? Iya. Akan kuhabisi kamu. Jangan, Edwin. Hentikan. Tidak, Pak De. Orang ini tidak layak hidup. Edwin, hentikan. Edwin. Kalau kamu bunuh dia, maka kamu telah membiarkan dirimu dikuasai angkara murka. Kamu tidak saja mewarisi sifat-sifat terburuk dari almarhum ayahmu, kamu juga akan mengulangi sejarah, nak. Yaitu melakukan tindakan yang akan membuat kamu menyesal seumur hidup. Camkan kata-kata Pak Demu ini, Ger. Astagfirullah. Hampir saja saya menjadi pembunuh, Pak. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah. Kamu telah bisa menahan emosimu. Kamu telah bisa menahan amarahmu. Pak Demu merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sih susah sekali bawa orang tua kayak gitu?
Kasihan ya kamu ya. Mati-matian sampai putus asa nyari uang yang gak halal. Sampai-sampai kamu lupa. Kamu lupa nyewa orang yang profesional yang bisa melaksanakan semua rencana busuk kamu. Jangan sembarangan ngomong kamu. Dodo dan Johan itu adalah orang-orang yang profesional. Mereka dibayar lebih tinggi dari orang-orang seprofesi mereka. Alah, kalau mereka benar-benar profesional dan kalau memang mereka benar-benar dibayar mahal, mana? Dari tadi cuman suruh Pak Dewardi kesini aja kok lama banget. Sebenarnya sih, ya benar apa yang kamu bilang. Tugas mereka tuh cuman bawa orang tua, udah gitu buta lagi ke sini. Tapi ya kalau itu aja gagal, gimana mereka bisa menguasai perusahaan seperti Perkuri? Hah? Jangan sebut-sebut nama Perkuri. Peduli setan dengan perusahaan itu. Hah? Peduli setan dengan perusahaan adikmu itu. Cepat atau lambat perusahaan itu toh akan bangkrut. Perusahaan mana yang bisa maju kalau ditangani oleh orang tolol macam Roy dan banci macam adik kamu? Peduli setan dengan keluarga kamu. Dasar keluarga bejat. Semoga kamu mati sampai di neraka. Ya? Bagaimana? Kalian sudah di depan? Ya. Mereka sudah datang. Orang-orang yang akan menyiksa Pak D kamu. Selama-lamanya ketika ada cinta lama-lamanya